Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Balkis Cahaya Islami, NPM 23520111072. Saya sedang bersama Bapak Dr. Ade Arif Firmansyah, SHMH, selaku dosen Fakultas Hukum Tata Negara. Izin Bapak, saya izin melakukan wawancara. Apakah Bapak bersedia? Untuk wawancara yang pertama, pertanyaannya menurut Bapak, kendala apa yang paling sering menghambat jalannya pembentukan peraturan baik di tingkat pusat maupun daerah? Oke, kendala yang menghambat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah adalah untuk mencapai kata sepakat. Nah, tadi balik lagi ya bahwa hukum itu atau peraturan perundang-undangan itu adalah produk politik. Sedangkan teman-teman yang duduk di lembaga perwakilan itu membawa kepentingannya masing-masing, sehingga untuk mengkompromikan kepentingan ini akan sulit atau tidak mudah. Oleh karena itu ada undang-undang yang dibentuk bahkan memakan waktu sampai bertahun-tahun. Ini yang lagi tren undang-undang perampasan aset. Baru di demo DPR baru tuh mereka mau komit nih bahas dan mau disahkan tahun ini. Tapi kenapa terbengkalai selama beberapa tahun? Karena tadi kendala-kendala itu. Ada partai yang kemudian kalau di DPR hampir sebagian besar sih nggak mau ya kalau bicara perampasan karena takutnya akan berbalik ke dirinya sendiri. Tapi kendala-kendala politik itu yang menjadi kendala terbesar, bukan soal penganggaran dan lain sebagainya, kalau justru kendala-kendala yang sifatnya politik itu yang membuat menghambat dalam proses pembentukan peraturan. Selanjutnya, sejauh mana asas-asas dalam hukum perundang-undangan seperti keterbukaan atau kejelasan tujuan benar-benar diterapkan dalam praktik? Oke, jadi dalam praktiknya penyusunan peraturan perundang-undangan ini memang tidak dilakukan secara langsung oleh teman-teman kita yang ada di DPR maupun di DPD, tetapi dikerjakan kebanyakan oleh akademisi. Ya. Nah, yang meramu rancangan peraturan perundang-undangan itu adalah teman-teman akademisi, tetapi pembahasannya dilakukan bersama dengan teman-teman anggota DPR maupun anggota DPRD. Nah, di situ dari aspek kejelasan tujuan dan lain sebagainya dirumuskan biasanya dalam naskah akademik. Itu nanti yang akan dibahas bersama DPR dan DPRD, dan itu sangat terbuka sekali untuk dilakukan perubahan-perubahan pada saat pembahasan, artinya membuka partisipasi dari masyarakat. Kemudian ketika ada norma-norma yang sifatnya kabur atau tidak jelas, masyarakat boleh memberikan masukan, termasuk berkenaan dengan apakah pemerintah daerah atau pemerintah pusat sudah sesuai lingkup kewenangannya atau tidak dengan peraturan perundangan yang akan dibuat. Baik Pak, untuk pertanyaan terakhir, apa harapan Bapak terhadap peran mahasiswa hukum dalam mengawal kualitas peraturan perundang-undangan di Indonesia? Oke, kalau harapan saya ya, karena teman-teman mahasiswa ini kan yang masuk ke dalam struktur masyarakat, artinya harus menjadi agen di tengah-tengah masyarakat untuk mengkampanyekan bahwa proses pembentukan peraturan perundang-undangan itu adalah proses yang terbuka. Kita harus aware, kita jangan sampai jadi masyarakat yang tidak peduli. Kalau ada kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang masih sifatnya rancangan, bahkan termasuk yang sudah disahkan pun masih bisa dilakukan upaya hukum gitu ya. Ke Mahkamah Konstitusi bisa, ke Mahkamah Agung bisa, tapi dalam bentuk draft kita bisa memberikan masukan yang baik untuk melancarkan proses pembangunan ya, bisa memberikan kontribusi. Itu yang saya harapkan. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya.